pada kalimat ini kita dapati ada sin kecil, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagaimana riwayat Hafiz dari Imam Asim membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita kembali menjelaskan tentang kalimat-kalimat makhsusah, kalimat-kalimat khusus atau kalimat gharibah riwayat Hafiz dari Imam Asim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kalimat yabsutu, bastah, al-musaytirun, bimusaytir. Jadi di dalam Al-Quran pada kalimat ini kita dapati ada sin kecil, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagaimana riwayat Hafiz dari Imam Asim membacanya? Pada lafal yabsutu di situ tulisannya shad, tapi di atasnya ada sin kecil. Maka dalam lafal ini Hafiz dari Imam Asim membaca dengan sin, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi khusus di ayat ini saja. Kalau kita cari dalam Al-Quran, lafal yabsutu itu banyak, kurang lebih ada 13. Tapi yang dibaca dengan sin di sini saja. Selain di lafal ini, selain di ayat ini, semuanya dibaca dengan shad. Kemudian berikutnya lafal bastah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Jadi dalam ayat ini riwayat Hafiz dari Imam Asim membaca dengan sin, bastah, padahal tulisannya shad, tapi karena di atasnya ada tulisan sin kecil, maka dalam ayat ini dibaca bastah, bukan bastah, bukan dengan shad. Kemudian di lafal berikutnya adalah pada lafal al-musaytirun, yaitu terdapat dalam surat At-Tur ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kalau kita perhatikan dalam al-musaytirun, di situ ada tulisan sin juga, tapi sinnya di bawah shad. Maka dalam ayat ini dibaca shad, al-musaytirun. Nah, perlu diingat kaidahnya ya. Kaidahnya kapan kita membaca sin, kapan kita membaca shad, ketika dalam kalimat-kalimat yang disebutkan tadi ya, bastah, yabsutu, al-musaytirun, ada sin kecilnya kadang di atas, kadang di bawah. Maka kaidahnya apabila sin kecilnya di atas maka dibaca sin. Apabila sinnya di bawah maka boleh dibaca shad dan boleh dibaca sin. Apabila tidak ada huruf sin kecilnya, maka dibaca shad saja. Itu kaidahnya. Kemudian pada lafal bimusaytir dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22, lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Kata ini sebenarnya sama dengan al-musaytirun ya. Asal usul katanya sama. Tapi dalam ayat di surat Al-Ghasyiyah ini ayat 22 dibaca shad, karena kalau kita perhatikan tidak ada sin kecilnya, tidak ada sin kecilnya di atas atau di bawah, maka dalam ayat ini dibaca shad saja. Sahabat Al-Haq, kalau kita lihat dalam ayat-ayat atau lafal-lafal yang disebutkan tadi, ada yang membaca dengan sin, ada yang membaca dengan shad. Apakah itu merubah arti? Tidak ya, itu hanya sekedar bahasa. Semua itu adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa aslinya dalam kalimat tersebut adalah sin. Kalau bastah atau yabsutu aslinya adalah dari basata, ba sin ta.
karena di situ terdapat huruf to, huruf yang paling kuat dalam huruf hijaiyah karena memiliki sifat-sifat kuat, yaitu sifat al-jahr, sifat syiddah, sifat isti'la, sifat itbaq, sifat qalqalah, sehingga huruf hijaiyah yang paling kuat adalah huruf to. Sehingga ada sebagian kabilah-kabilah Arab kesulitan untuk mengucapkan ya besutu dengan sin. Ada yang mengucapkan dengan shad ya besutu karena susahnya bertemu dengan to ya. Jadi aslinya adalah sin tapi ditulis dalam Al-Qur'an dengan shad. Jadi ada yang dibaca dengan sin, ada yang dibaca dengan shad. Itu asal usulnya sebagian ulama mengatakan seperti itu. Pada hakikatnya kita tidak boleh menebalkan huruf yang tipis, yaitu membaca tafkhim huruf yang tarkik, atau kebalikannya, membaca tipis huruf yang tebal, membaca tarkik huruf yang tafkhim. Kalau tidak ada riwayatnya, kalau ada riwayatnya boleh, ya seperti tadi ya, tulisannya shad tapi kita membaca sin, ya besutu ya, tulisannya shad tapi kita membaca sin karena ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada riwayatnya dari Rasulullah maka diperbolehkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini juga harus mengikuti mazhab masing-masing. Kalau mazhab kita hafaz dari Imam Asim pada lafal ya besutu ya yang sudah disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf, ini boleh dibaca sin karena ada riwayatnya. Tetapi ini riwayat hafaz dari Imam Asim, boleh ya. Tetapi kalau riwayat lain atau imam lain membaca shad, maka ikuti imam masing-masing. Karena dalam riwayat hafaz dari Imam Asim, lafal yang sudah disebutkan tadi dengan sin, maka kita mengikuti mazhab hafaz dari Imam Asim. Tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh mentarkikkan yang tafkhim dan tidak boleh mentafkhimkan yang tarkik. Contohnya seperti kadang kita berhadapan dengan lafal-lafal ada huruf tipis setelahnya huruf tebal ya. Nah, ini huruf yang tipis tidak boleh ditebalkan. Seperti lafal wallahi, wa huruf tipis. Lafal lam, lafal Allah itu tebal. Nah, sebagian kadang mengucapkan wawunya cukup tebal. Wallahi. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengucapkan wallahi, tapi wa. Ya, harus tipis huruf wawunya. Wa tipis, wawu baru tebal ke lafal Allah. Wallahi, jangan wallahi. Nah, ini tidak boleh. Atau contoh lain bil batili. Ba tipis. Karena berhadapan setelahnya huruf to, huruf tebal, kadang ba-nya terbawa. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi harus tipis dulu, kemudian baru tebal. Bil batili. Bil batili. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan nantikanlah video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.